Wanita hamil ini mencuri makanan di rumah seseorang. Tiba-tiba, dia melihat seorang pria muda dengan kapak masuk dari luar. Wanita itu sangat ketakutan. Dia hanya bisa menahan napas bersembunyi di bawah tempat tidur. Untungnya, anak laki-laki itu baru saja masuk untuk mengambil barang. Pastikan bocah itu pergi. Wanita itu ingin diam-diam melarikan diri dari bungalow. Tetapi begitu dia melarikan diri, dia menemukan cabang di tanah. Wanita itu belum bereaksi. Pria itu berdiri di depannya. Wanita itu merasa putus asa. Maafkan saya telah hamil selama 2 minggu. Bocah itu sedikit terdiam. Aku sangat tampan ini. Bagaimana saya bisa menjadi seorang pembunuh bukan orang jahat? Wanita itu sendirian, maka hanya bisa sementara mempercayainya. Di bungalow, anak laki-laki itu menutupi lukanya sambil berbicara dengannya. Secara bertahap, wanita baru itu tidak mewaspadainya lagi. Jadi namanya Sam. Dia sedang dalam perjalanan pulang dengan suaminya. Tapi saat berkendara di tengah jalan, mobil kehabisan bensin. Suaminya sendirian mencari bensin dan tidak bisa kembali. Dia memiliki kupu-kupu di perutnya, jadi dia mencoba mencari bantuan. Tanpa diduga dia tersesat. Mereka kehilangan pandangan. Kamu dan aku sama, mobil saya rusak. Saya telah tersesat di hutan ini selama beberapa hari. Tapi tidak peduli ke arah mana aku pergi. Kemudian pada akhirnya saya masih kembali ke bungalow ini. Sam tidak percaya. Bagaimana bisa seperti itu? Dia ingin segera menemukan suaminya. Tom menyarankannya untuk tenang. Pernahkah Anda melihat termometer internal di dinding? Kemarin malam adalah -5 derajat. Apakah Anda pikir suami Anda bisa hidup? Sam agak putus asa. Tom juga bisa membaca pikirannya. Jadi ambil saja ini. Mari kita tinggal di sini untuk 1 malam. Tunggu pagi datang ke mobil Anda. Maka kamu bisa pergi. Keesokan paginya, Tom bangun pagi pergi mengambil bensin. Sam terbangun oleh suara aneh. Dia membuka pintu. Di tanah ada seorang gadis tak sadarkan diri. Sam dengan cepat membawa gadis itu ke dalam rumah untuk menghangatkannya. Setelah bangun, gadis bernama Jody ini masih sangat bingung. Dia baru ingat bahwa sebelum dia pingsan, dia merampok di toko serba ada. Menodongkan pistol ke penjaga toko dan membuatnya membuka brankas. Kata yang sangat aneh. Kata penjaga toko, mengapa tidak memilih kehidupan lain? Tapi memilih kehidupan perampok seperti ini? Saya bisa memberi Anda barang-barang di brankas. Tapi saya khawatir Anda tidak akan menyukainya jika Anda melihatnya. Di depannya adalah pemandangan putih, lalu dia muncul di sini. Setelah mengatakan semua tentang alasan dia muncul, Jody mulai berbicara dengan Sam. Tapi tidak lama, keduanya bertengkar, karena Jody bilang mereka ada di New York. Pacarnya merampok supermarket di New York. Tapi Sam dengan tegas berpendapat bahwa tempat ini adalah Hawaii. Dia dan suaminya akan pergi ke Hawaii untuk mengunjungi kerabat. Sama sekali tidak bisa salah. Mereka berdua berasumsi bahwa yang lain gila. Semakin mereka berdebat semakin mereka marah. Pada saat ini, Tom kembali. Tom berkata, apakah kalian berdua bercanda? Bukankah kita sekarang di California? Pada saat ini, mereka bertiga benar-benar bingung. Ketiga orang itu berada ribuan kilometer jauhnya. Tiba-tiba bertemu satu sama lain di hutan ini. Mungkinkah mereka melewati waktu? 3 orang di hutan yang tersesat. Kemanapun mereka pergi. Kemudian pada akhirnya masih kembali ke bungalow itu. Tidak punya banyak makanan tersisa. Mereka bertiga mencoba menemukan jalan mereka sekali lagi. Hasilnya hanya pergi dan pergi. Suatu, lihat lebih dekat. Itu seperti gagang pintu. Di alam liar, mengapa ada pegangan pintu? Tom segera memecahkan kunci pintu dengan kapaknya. Tanpa diduga ada sebuah gua di dalam. Makanan dan minuman sudah cukup. Berdasarkan tanggal pembuatan pada botol, ini adalah bunker pada tahun 1925, saat Perang Dunia II. Selanjutnya mereka menemukan bahwa ada peta dalam bahasa Jerman. Karena ayah Sam orang Jerman, jadi dia bisa membaca selakan itu dari simbol di peta. Kita mungkin berada di tempat penampungan di Polandia, Jerman. Mereka bertiga saling memandang, berpikir bahwa hari mulai gelap. Mereka membawa makanan dan kembali. Benar mereka terkejut. Mereka kembali ke kabin itu lagi. Merasa putus asa. Ketiganya kelelahan dan tinggal selama 1 malam lagi. Malam itu, Jody menceritakan kisah perampokannya kepada Sam. Juga tunjukkan padanya uang yang dia curi. Tapi Sam masih mengira dia bercanda. Karena uang itu dikeluarkannya tahun 1984. Sejauh yang Sam katakan,
Uang ini untuk masa depan, bodoh. Langsung tanya Sam tahun berapa sekarang. Sam bilang itu tahun 1962. Jody tidak tahu harus berkata apa. Dia menunjukkan kepada Sam tanggal produksi di mantel bulunya. Tahun 1984. Mereka berdua tidak percaya ini. Dengan cepat bertanya kepada Tom tahun berapa sekarang. Tom bilang ini tahun 2011. Kali ini benar-benar gila. Menurut apa yang mereka katakan, Sam bisa menjadi ibu Jody. Bisa juga nenek Tom. Tepat pada saat mereka bertiga tidak tahu caranya, ada tembak panjang datang. Mereka pikir mereka bertemu dengan pemburu. Segera bergegas untuk menyambut. Setelah mereka keluar, mereka mengetahui bahwa itu adalah seorang tentara Jerman. Prajurit itu tidak mengatakan apa-apa, mereka menjatuhkan Tom. Kemudian ikat mereka bertiga bersama-sama. Keesokan paginya, setelah sadar kembali, dia akhirnya mengerti. Tahun ini bukan tahun 1962, bukan 1984, dan juga bukan 2011. Ini adalah tahun yang 925. Mereka melewati waktu hingga Perang Dunia II. Pria itu adalah seorang tentara Jerman. Karena situasi perang, dia harus mengikat ketiga orang Amerika ini bersama-sama. Sekarang prajurit itu masuk. Dia membawa Tom keluar dan diikat. Kemudian datang untuk mempertanyakan dua lainnya. Tepat pada saat itu, dia melihat liontin di leher Jody. Tentara itu menjadi marah. Tanyakan di mana dia mendapatkan barang ini. Jody bilang ini dari ibunya. Prajurit itu tidak percaya, karena foto di liontin itu adalah istrinya. Saat itu Sam tiba-tiba teringat. Beritahu prajurit itu bahwa dia juga memiliki kalung seperti 4 generasi dalam keluarga yang sama. Ternyata orang di foto itu bukan hanya istri prajurit itu, tapi juga ibu Sam, dan juga nenek Jody. Sam berspekulasi bahwa Tom bisa jadi anak Jody. Mereka adalah satu keluarga. Untuk membuat prajurit itu percaya, mereka datang untuk bertanya kepada Tom apakah dia memiliki kalung itu juga. Tapi sekarang Tom diam-diam melepaskan ikatannya. Dia menggunakan sikunya untuk melumpuhkan prajurit itu. Kemudian 3 orang mengikatnya. Di bungalow, ketiga orang itu mulai berdiskusi. Sam berkata, ayahnya adalah seorang tentara Jerman. Dan dia adalah orang yang tepat di depannya. Dia meninggal dalam serangan udara selama Perang Dunia II. Kemudian ibunya menikah. Jody berkata kepada Sam, ayahmu yang juga suamiku, meninggal dalam perang dengan Vietnam. Tidak ada yang bersamaku saat aku melahirkanmu. Kemudian meninggal karena kesulitan melahirkan. Sementara Tom berkata kepada Jody, ibuku adalah kamu, setelah dijatuhi hukuman mati karena perampokan dan pembunuhan. Anda melahirkan saya sebelum dieksekusi. Kemudian saya dibesarkan di panti asuhan. Karena memiliki ibu yang pembunuh, aku sering dipandang rendah oleh orang. Kemudian saya menembak seorang pendeta yang menjebak saya sampai mati. Lalu aku bunuh diri. Setelah memahami identitas masing-masing, Sam buru-buru pergi untuk melepaskan ikatan ayahnya, dan gunakan bahasa Jerman untuk memberitahunya apa yang terjadi. Tapi sulit bagi tentara untuk menerimanya. Dia hanya ingat tugasnya, lalu ambil pistolnya dan pergi. Pada sadari, jika mereka di masa lalu, maka mereka bisa mengubah masa depan. Bagaimana jika prajurit itu tidak mati dalam serangan udara? Maka ibu Sam tidak akan menikah lagi. Dan ketika Sam melahirkan, orang tuanya ada di sisinya. Maka dia tidak akan mati karena kesulitan melahirkan. Sam tidak akan mati saat lahir. Maka putrinya, Jody tidak akan kehilangan ibunya. Juga tidak menjadi orang yang sewenang-wenang dan kejam. Di jalan perampokan dan pembunuhan. Tetapi jika Jody tidak merampok dan membunuh, kemudian putranya, Tom, tidak akan didiskriminasi sebagai anak pembunuh. Dan tentu saja dia tidak akan bunuh diri. Untuk mengubah semua itu, mereka harus membuat prajurit itu terus hidup. Dengan sedikit informasi, mereka berasumsi bahwa prajurit itu akan mati dalam serangan udara hari ini. Mereka harus memikirkan cara untuk membujuk prajurit. Tapi prajurit itu tidak mengikuti, dia hanya ingin menyelesaikan misi. Melihat serangan udara yang akan datang, Tom hanya bisa terlepas. Dengan paksa menahan prajurit itu. 2 orang sedang berkelahi. Dalam kekacauan, tentara itu melepaskan tembakan. Tanpa diduga menembak jatuh Jody. Tom dengan cepat menggendong ibunya dan berlari ke tanah. Dan beritahu Sam untuk menjaga Jody. Pasti jangan biarkan dia mati. Bagaimana jika Jody meninggal? Lalu dia juga menghilang.
Setelah mengatakan itu, dia terus mengejar prajurit itu. Kedua orang itu terus bertarung. Prajurit itu sangat marah. Dia memutuskan untuk menembaknya. Kali ini peluru menembus tubuh Tom lagi. Karena Jody sudah mati, Sam bergegas meneriaki ayahnya. Anda melakukan semuanya. Kaulah yang membunuh mereka. Jika Anda ingin menyelamatkannya, kamu harus bersembunyi bersamaku di tempat penampungan. Prajurit itu sepertinya mengerti. Sebelum serangan udara terjadi, dia melarikan diri ke tempat penampungan. Dan mampu menyelamatkan hidupnya. Pada waktu bersamaan, nasib mereka telah berubah. Memiliki orang tua di sisinya. Jody dari gadis yang kejam, menjadi gadis yang lembut dan elegan. Tapi semua hal ini, terima kasih kepada pir ini tidak dihargai sebelumnya. Tapi kemudian itu mengejutkan semua orang. Akhirnya saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Jika Anda memiliki kesempatan untuk kembali ke masa lalu, apa yang paling ingin Anda katakan?